Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, bukan salam Trisila, apalagi salam Ekasila. Kali ini kita coba berandai-andai bahwa ijazah Jokowi ternyata benar-benar palsu. Apa konsekuensi hukumnya, baik dari segi hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum pidana? Bayangkan jika suatu hari palu pengadilan diketuk atau dilakukan pengujian di laboratorium independen dan hasilnya ijazah mantan Presiden Joko Widodo terbukti palsu. Apa yang terjadi? Ini bukan sekedar skandal. Ini bukan sekedar aib pribadi. Ini gempa konstitusi. Sekali lagi, gempa konstitusi. Kita bicara tentang pondasi negara yang retak dari bawah. Mari kita hadapi skenario ini dengan kepala dingin tetapi hati yang berani. Pertama, ledakan di ranah hukum administrasi. Setiap calon presiden wajib memenuhi syarat administratif. Dokumen pendidikan bukan formalitas, itu prasyarat legal. Jika sebuah pencalonan berdiri di atas dokumen palsu, maka secara teori hukum administrasi, keputusan yang lahir darinya bisa dianggap cacat sejak awal. Cacat formal, cacat material, cacat legitimasi. Artinya apa? Artinya proses pencalonan itu secara hukum tidak pernah benar-benar sah. Dan kalau awalnya saja sudah tidak sah, maka seluruh proses setelahnya berdiri di atas pondasi yang rapuh. Kedua, guncangan hukum tata negara. Presiden dipilih berdasarkan konstitusi. Jika syarat dasarnya ternyata tidak terpenuhi, maka pertanyaannya bukan lagi soal individu. Pertanyaannya, bagaimana dengan keabsahan pemilu? Bagaimana dengan mandat rakyat? Bagaimana dengan keputusan-keputusan strategis selama bertahun-tahun? Apakah otomatis batal? Tidak sesederhana itu. Dalam praktik ketatanegaraan, ada prinsip stabilitas dan keberlangsungan negara. Negara tidak boleh runtuh karena satu fakta hukum, tapi luka konstitusional itu tetap ada. Ia akan tercatat sebagai presiden paling kelam dalam sejarah demokrasi modern Indonesia. Bayangkan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Kepercayaan adalah mata uang utama demokrasi, dan sekali runtuh sulit dibangun kembali. Ketiga, ranah hukum pidana. Jika seorang dengan sengaja menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan jabatan publik, itu bukan pelanggaran kecil. Itu bisa masuk kategori pemalsuan dan penggunaan surat palsu. Ancaman hukumannya jelas, ada di dalam KUHP yang lama maupun KUHP yang baru. Dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat diatur dalam pasal 391 sampai dengan pasal 400. Yang menggantikan pasal-pasal lama dalam KUHP pasal 263 sampai dengan 267. Secara umum, pasal 391 KUHP baru mengatur bahwa membuat atau menggunakan surat palsu yang dapat merugikan diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Dan ini bukan soal hanya siapa yang membuat, siapa yang mengetahui, siapa yang membiarkan, siapa yang ikut meloloskan. Mereka semua bisa terjerat dalam ranah pidana. Kalau terbukti ada unsur kesengajaan, maka itu bukan sekedar kesalahan administratif. Ini tindak pidana. Dan lebih dari itu, ini pengkhianatan terhadap sistem. Tapi kita juga harus jujur. Sampai hari ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dalam negara hukum, vonis bukan ditentukan oleh opini, bukan oleh trending topik, bukan oleh tekanan politik.
Vonis ditentukan oleh bukti-bukti dan keterangan saksi yang valid. Maka ketika kita membahas jika terbukti, kita sedang berbicara tentang kemungkinan hukum, bukan menuduh. Namun justru disinilah poin pentingnya. Kalau tuduhan itu tidak benar, negara harus mampu membuktikan secara terang dan tuntas, transparansi total, tanpa abu-abu. Karena semakin lama keraguan dibiarkan, semakin besar racun yang merusak kepercayaan publik. Dan jika sekali lagi itu benar, maka hukum harus berdiri tegak, bahkan terhadap orang yang pernah megang kekuasaan tertinggi. Karena negara hukum tidak boleh tunduk pada jabatan, demokrasi tidak boleh takut pada kebenaran, dan konstitusi tidak boleh kalah oleh kekuasaan. Pada akhirnya, ini bukan soal satu nama. Ini soal apakah Indonesia benar-benar negara hukum atau hanya negara kekuasaan. Jika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka kita sedang bermain api. Tapi jika hukum berani menyentuh siapapun tanpa kecuali, maka justru disitulah demokrasi naik kelas. Pertanyaannya sekarang bukan siapa yang kita dukung, melainkan apakah kita siap menerima kebenaran apapun hasilnya. Karena dalam sejarah bangsa-bangsa, bukan kesalahan yang menghancurkan negara, tetapi ketakutan untuk mengakui dan memperbaikinya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.